Dokter Dika, sini. Bentar. Ini begini-gini kayak, tahu nggak kucing di meja material? Ya. Persis tuh kayak begitu-gitu. Ini kucing aku tuh. Bentar dulu, ini berasa lagi ngobrol sama Tralis. Bisa kemari aja nggak mendingan? Kok nggak bisa ya? Copot dulu. Maaf, lupa. Nah, ada aja sih itu. Ini loh dokter. Apa? Lihat deh kucing aku lucu-lucu kan. Ada banyak ya kucingnya ya? Iya, jadi tuh kemarin habis di grooming. Terus kata orang sananya tuh disuruh steril. Tapi aku takut. Biasanya yang begitu-gitu tuh yang disuruh steril tuh yang udah mulai agresif. Iya sih. Hai. Cuman aku kasihan. Pagi. Apa sterilin aja. Jogo jorok. Jaga jarak bukan jaga jorok. Bener harus jaga jarak. Pagi-pagi teriak-teriak steril apaan sih? Semua udah pada steril sama aku. Ini si Uti minta di steril. Bukan Uti, tapi kucing Uti. Oh iya, maksudnya kucingnya. Kucing disterilin. Kucing. Rumah sterilin mati. Ya iyalah. Cuman aku takut kalau di steril. Kasihan ngelihatnya. Iya beneran tuh emang sebenarnya. Tapi kalau cewek-cewek pasti takut ya. Nah kalau yang penting tuh jangan sembarangan, harus pada orangnya. Enggak gini soalnya, kadang-kadang tuh orang tuh suka nyuruh kucing di steril biar nggak agresif. Ya mirip kayak Bang Bruno gini kan suka agresif. Kalau agresif kucing. Apaan tuh? Aing mau kali, Aing mau. Oh, aing mau. Mau nggak saya. Udah nggak sama makin aing ngaco aja deh. meong yang bener. Udah kita bahas sama dokternya. Aduh nanti jangan lupa standby lagi. ya. Seperti biasa dokter suruh bawa masuk ya. Jadi kita buka dulu Kita yuk. buka dulu ya. Udah masuk TV udah ngelap lagi aja. Iya segar sekali nih di pagi hari ya pemirsa. Apa kabarnya? Ketemu lagi kita di Halo Dokter. Di hari Jumat yang cerah ceria ini. Pasti Anda di rumah selalu setia menonton Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Ya, nah bagi Anda pencinta hewan, hari ini kita akan bahas seputar hewan. Ya. Apakah hewan Anda perlu disterilisasi atau tidak? Nanti narasumber kita akan hadir pada hari ini. Nah Dika, narasumbernya siapa aja sih? Ada dua nih Kak Yanti nih, narasumber yang pastinya akan bisa menjawab segala kegalauan tentang steril-mensteril kan. Yang pertama ada dokter hewan Muhammad Arraniri Putra, dipanggil dokter Aran. Aran yang nggak pakai nggak pakai G. Nggak pakai G, jadi Arang ntar buat nyate dong ya. Beliau adalah dokter hewan. Ada lagi nih Kak yang kedua. Vivi Wanita Sebayang, kita manggilnya Mbak Vivi dari Rumah Steril. Gitu Kak Yanti. Nah seperti biasa nih kalian di rumah juga boleh interaksi dengan kita di sini ya. Di nomor telepon kita di 5743476. Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta, Anda bisa menghubungi 021 5743478 atau juga bisa ke Instagram kita ada juga di @halodoktertvri. Nanti di segmen ketiga boleh tuh tanya lewat telepon boleh, lewat Instagram boleh. Tapi kita jeda dulu ya Kak Yanti ya. Kita tentunya sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan jangan lupa nih Kak, kita akan ngomongin soal perlu atau enggak sih kita steril hewan peliharaan? Perlu. Gitu. Perlu langsung jawab ya gitu. Enggak dong, pastinya ada sesuatu sebabnya. Tuh hewan mau diapain, di steril tuh karena apa sebabnya. Makanya kan daripada kita pusing-pusing, tadi Uti juga pusing ngebahas masalah apa perlu sih hewannya atau si kucingnya di steril. Nah tapi pemirsa di rumah juga bisa loh nanya-nanya ke sini nanti dengan narasumber kita di 5743476 atau bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta di 0215743478 atau di mana Dika? Bisa juga lewat Instagram ya di @halodoktertvri. Jadi diketik tuh misalnya contoh, "Dok, saya punya kucing atau saya punya komodo," misalnya gitu. Mungkin nggak yang melihara komodo di rumah, nggak mungkin ya. Mau di steril apa enggak nih? Bisa banget nih Kak, kita langsung tanya di sini nanti. Iya, dan Dika ya biasanya tuh kalau baru panjang umur. Biasanya kalau dokter cowok itu sama. Udah kita dikasih satu detik. 1 menit deh. 1 detik bentar, udah dong. Kalau seperti biasa nih ya, mohon maaf nih Uti kalau sama dokter cowok nggak bisa lepas kayaknya. Lagi nanya kucing aku. Oh, iya. Ini siapa? Saudara juga? Enggak, baru kenal. Baru kenal. Silakan Dok. Ini kalau nggak salah pasti yang dikirim Mbak Lula ya, dokter Aram. Dokter Aran ya. Aran ya. Dokter Aran. Silakan duduk dulu duduk ya. ya. Iya, Dokter Aran, pagi dong. nanti sering-sering main ke rumah Uti ya. Liatin kucing aku. Oke. Iya, iya. Modus. Udah sana. Uti tinggal ya Dokter Aran ya. Iya. Manis Iya, banget Uti ya. Di Siti. Tumben emang kalau mau cowok mah ya.
Oke, Dokter Aram, kalau kita bicara masalah binatang atau hewan nih, banyak orang beranggapan bahwa nggak semua orang nih, ya kan, harus setuju dengan adanya namanya steril, ya kan? Karena mereka berpikir, aduh kayaknya kasihan banget kalau si kucing itu disteril. Ini pemirsa juga harus tahu, steril itu maksudnya bukan disemprot disinfektan ya, tapi sterilisasi itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Halo Dokter di rumah, seperti apa steril pada hewan. Ini nggak hanya pada, khususnya pada kucing ya dok ya? Khususnya kucing sama anjing, mungkin yang silakan, utamanya dokter. ya. Silakan dokter. Oke, jadi kalau kita ngomongin proses kawin ya di hewan ya, anjing ataupun kucing, ini tuh nggak bisa disamain sama proses kawin di manusia. Kalau manusia mungkin bisa kapan aja melakukan. Baik. Tapi kalau kucing sama anjing, Kesannya kita memang suka ya. iya kan bisa kapan aja. Kalau lagi Baik. Nah, kalau kucing sama anjing, proses kawin itu ditentukan oleh betina. Jadi anjing betina ataupun kucing betina, dia ada woman instructor-nya. Nah, dia ada Oke. siklus yang namanya. ngasih kode maksudnya ya dok ya. Yang suka Betul, kode-kode mau betul. perempuan dok gimana? Nah, itu dia. Maksudnya? lanjut. Jadi ada siklus namanya siklus estrus atau siklus birahi. Nah, itu yang pada saat ketika betina dalam siklus estrus, atau dia siklus akan estrusnya. ngelepasin Subur, masa feromon. subur deh pokoknya, Betul, iya. dia akan ngelepasin feromon nih ke udara. Oke. Nah, feromon ini yang nantinya akan Oh, dia melepaskan feromon. Itu kalau si kucing pria menangkapnya itu seperti bau mungkin. Betul. Jadi Oh, oke. Pakai kucing perfume kucing kali ya, jantan. semacam itulah. Iya, Baik. betul. Jadi nanti kucing-kucing jantan yang mencium feromon tersebut, libidonya naik. Nah, baru deh tuh kucing jantan akan cari nih sumber feromonnya ada di mana. Semoga dia nggak nyasar ya. Bro. Pakai GPS. Nggak akan nyasar. Atau mungkin gini, dokter Aran supaya lebih jelas mungkin ada yang pengen disampaikan. Boleh ya. Silakan dokter Oke. Aran. Ih, lucu. Bisa akur ya kucing sama anjing. Baik dokter, ini manfaat steril bagi hewan kesayangan. Betul. Nah, manfaatnya apa sebenarnya? Betul, dokter? sesuai sama tema kita kali ini ya. Kita mau ngomongin penting nggak sih steril untuk hewan Betul. kesayangan. Jadi kalau yang tadi saya sudah singgung ya, Iya. jadi penentu kawinnya tuh di betina nih. Betina ada siklus estrus atau siklus birahi. Nah, kalau pada kucing itu estrus pertama kali dia bisa birahi, dewasa kelamin lah istilahnya, itu biasanya bisa terjadi mulai usia 4 bulan sampai 12 bulan. Bayangin 4 bulan mereka udah Masih bisa ABG. kawin. Masih anak-anak Itulah yang gitu. membedakan manusia dengan hewan. Betul, Baik. ini yang membedakan. Dengan rata-rata biasanya sekitar usia 6 bulan. Nah, kalau Baik. di anjing itu biasanya sekitar 5 sampai 24 Oh, bulan. lebih lama ya. Betul. Baik. Nah, si kucing ini bisa 2 sampai 4 kali dia siklus estrusnya. Dalam jadi bisa setahun. dalam 1 tahun. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya dikawin terus nih dalam 1 tahun ada berapa jadinya. Jadi makanya si kucing ini Betul. kalau dia memiliki keturunan Nah, lumayan ya, maka- banyak gitu. Banyak, Iya, benar. cepat sekali Baik, dia berkembang baik. biaknya. Nah, kalau misalnya nggak terjadi, misalnya kita kurungin nih kucingnya nih, kucing saya pengen kawin, kita kurungin aja nih. Itu banyak sekali akan muncul permasalahan. Nah, selain itu nggak Maksudnya menyelesaikan. banyak sekali muncul permasalahan. Ini si Nanti- kucing betina teriak-teriak atau Oh iya, betul. Betul. Namanya naluri ingin kawin ya. Dia Betul. akan ngeong-ngeongnya lebih vokal, suaranya Iya, lebih iya. berisik. Biasanya malah mengganggu waktu tidur Oh, jadi kalau ownernya. malam-malam kita suka dengar yang teriak-teriak Nah. kayak itu, ya itu artinya si kucing sedang Itu ingin. tuh lagi pengen kawin. Baik, Betul. Betul, baik. karena kucing kan beda ya. Kucing kalau kawin berisik, kalau manusia mungkin nggak berisik Iya, ya. iya. Tetap ya dokter. iya. Lanjut dokter. Kalau Oke. sekarang si masalah anjing nih, Iya. karena kan di Indonesia itu rata-rata kalau nggak kucing banyaknya anjing Betul, ya. Baik. betul. Nah, kalau di anjing itu dalam setahun dia cuma 1 sampai 3 kali siklus. Rata-rata 2 kali Lebih siklus. sedikit. Jadi rata-rata sekitar 6 bulanan. Oke. Nah, bedanya Dia kalau di ikut anjing program pemerintah seperti itu. Nggak terlalu banyak ya. Baik. bedanya kalau di anjing dia pada saat estrus dia akan mengeluarkan darah dari kemaluannya. Baik. Jadi kalau ini yang anjing wanita ya? anjing betina betul. Oh, jadi seperti menstruasi pada wanita dia. Seperti menstruasi. Baik. Tapi kalau di Itu manusia kan berapa bulan menstruasi sekali dia menstruasinya? Kalau perempuan kan setiap Nah, bulan. betul, Kalau betul. si anjing betina ini, ya sekitar 6 bulan sekali. kenapa saya menekankan itu? Jadi bisa mengetahui Iya. masa subur si Betul. Dan kalau anjingnya. Dan bisa juga dipakaikan pembalut mungkin ya. Nggak bisa ya? Nggak ada ya pembalut anjing ya? Baik, lanjut dokter. Nih misalnya Iya, kita jadi- sudah terdetek nih misalnya Betul. bagi pemiliknya melihat oh ada misalnya sudah mengalami kayak menstruasi gitu. Terus bagaimana caranya supaya untuk menurunkan angka kelahirannya nih? Iya, mengontrol Dipisah, populasi nih. dipisah gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau kita tidak kawinkan ya mereka Kalau akan si kucing bersiklus kan tadi lagi. berisik nih. Akan bersiklus Kalau lagi. si anjing nggak menggigit kan? Betul. Apalagi si anjing nih, si kucing ya. Kucing nih kalau tidak terjadi pembuahan,
itu nanti dia akan estrus lagi sekitar 15-28 hari. Jadi nggak habis-habis itu dia akan minta kawin terus. Oke. Makanya Nah, memang itu sudah yang kita akan jadi lihat. permasalahan Kamu mau nantinya tanya apa? buat Penasaran, owner. Dok. Ini kan berarti kan yang diceritakan kucing yang betina terus, Betul. yang pengen kawin nih. Betul. Iya. Jantannya juga pengen kawin nggak? Karena kan Iya kadang-kadang dong, mungkin pastinya. pemirsa punya kucing yang jantan semua kali misalnya gitu kan. Kayak Benar aku juga. kan sebenarnya, kucingku jantan Kalau semua. kalau cowok nggak mau ribet kan piaranya jantan semua. Iya nih. bener. Iya, kan? Tapi Itu kan gimana? Ada nggak dia estrusnya? kejam kayak nggak begini? kira-kira itu? Nah, kalau yang jantan itu dia nggak bersiklus, jadi dia ngikutin betina. Nah, Oh, jadi oke. bisa dibayangin nih, feromon itu bisa kecium sampai jarak ratusan meter. Wow. Bisa dicium sampai jarak ratusan meter. Nggak Makanya nih nyebrang kalau benua pastinya dia iya, ya. kalau depan rumah ada kucing betina lagi pengen kawin, tiba-tiba dikerubungin sama Iya, kucing iya. jantan Oh, banyak. itu. Nah, itu karena dia memanggil kucing Karena dari dia segala mengeluarkan penjuru. aroma. Nanti dia seleksi begitu ya, siapa Iya, nih? iya Kayak betul. audisi ya. Kucing betina. Lanjut dok, apalagi nih? Sebenarnya kita menjelaskan ini maksudnya adalah alasan kenapa nih si pada kucing Betul. dan anjing yang memang probability sering melahirkan atau memiliki keturunan yang banyak, itu kita bantu untuk atur kelahirannya dengan Betul. cara disteril tadi. Betul. Lanjut dok, apalagi yang bisa ditampilkan? Nah, sekarang kita cari tahu nih apa sih sterilisasi itu. Ini maaf bukan gambar porno ya. Iya, iya. Ini Ya kucing. pemirsa, ini Jadi saya mau pengen dijelaskan. menunjukkan soalnya Betul. ya. Jadi sterilisasi itu adalah proses operasi ya, prosedur operasi. Kita angkat organ reproduksi utamanya. Baik. Jadi kalau di jantan tuh testikelnya. Jadi Baik. cuman testisnya aja dia punya penisnya mah nggak diangkat gitu. Baik. Jadi Oke. bukan berarti dia jadi kita merubah kelamin yang Bukan enggak, kelaminnya diangkat tetap ya, maksudnya ya, jantan. berarti ya. Betul. Jadi kita hanya mengangkat testikelnya. Sementara kalau di betina itu kita angkat yang utamanya adalah di ovariumnya. Yang Baik. utama ovariumnya yang Jadi ini diangkat. seperti wanita juga ya, kalau sterilisasi ovarium diangkat Betul, begitu ya. betul. Baik dok, kalau misalnya pada kriteria apa nih sebaiknya pria saja yang kucing jantan saja, atau pada kriteria apa yang sebaiknya memang kucing betinanya saja? Sebetulnya ya kalau apa nggak misalnya ada kriteria betul. nih, boleh siapa? Kalau yang mana aja? kita ingin memang tidak bertujuan untuk membiarkan, sebaiknya sih disteril maupun baik jantan maupun betina. Oke, dok, kalau pada wanita itu sterilisasi pada manusia itu kan biasanya bisa diikat, bisa diangkat. Oke. Bisa diangkat. Kalau diangkat Betul. dia nggak bakal bisa memiliki keturunan lagi kalau pada seorang Betul. manusia, Manusia. gitu kan. Tapi kalau pada hewan, pada kucing ini khususnya pada kucing betina itu kan diangkat tuh ovariumnya. Ada nggak yang ini sistemnya dia bakal tidak akan Selamanya. bisa punya selamanya? Atau seperti wanita ada yang bisa diikat, mungkin bisa dibuka kembali jika si tuannya mau punya anak, punya anak lagi kucing-kucingnya. Jatuhnya kalau steril selamanya jadinya, karena kan kita angkat semuanya ovariumnya. Kenapa di ovariumnya yang diangkat? Karena di siklus estrus itu dipengaruhi sama hormon yang dihasilkan oleh si ovariumnya. Baik. Kalau ovariumnya nggak keangkat ya dia akan terus minta kawin Baik. juga, Dan walaupun mungkin nggak bisa hamil. hormon-hormon apa saja sebenarnya yang bisa diproduksi oleh si dari wanita tadi, nanti kita bahas lagi ya dokter. Boleh, Mungkin boleh. silakan duduk dulu ya. Nah, untuk Boleh. lagi, Dok. Ya pemirsa, nanti kita akan bahas kembali mengenai sterilisasi pada hewan. Bagi Anda di rumah tetap bisa berinteraksi dengan kita di sini ya Dika, Yes, di mana? betul banget. Yang mau nelfon boleh. Yang di Jakarta di 574-3476 dan juga untuk luar Jakarta pakai 021 574-3478 atau bisa juga Kak pakai Instagram di @halodokter Ya, TVRI. kalau masih muda masih segar ingatannya ya. Iya. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Kita masih bahas tema seputar sterilisasi pada hewan. Ya. Perlu atau tidak sterilnya? Apakah Anda punya binatang peliharaan di rumah? Perlu atau tidak disteril? Kita bahas dengan dokter awam di sini di 5743476 bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, atau bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta bisa di 0215743478 atau juga bisa di Instagram pakai @halodoktertvri. Silakan tuh diketik nih, udah masuk segmen 3. Bisa langsung tanya sama Dokter Aran. Oke, kembali lagi nih Dokter Aran, tadi kan lagi ngomongin soal siklus ya, Ya. siklus. Nah, sekarang apalagi mungkin Dok yang ingin disampaikan? Apakah misalnya gejala-gejala apa bener sih kalau kucing itu lagi estrus atau lagi pengen kawin terus jadi agresif gitu? Gimana Dok? Betul, pastinya ya dok. Jadi gini, kalau kucing jantan yang mencium yang tadi saya bilang, mencium feromon itu,
libidonya kan akan meningkat. Nah, ketika libido meningkat, dia cenderung ya pikirannya nggak kemana-mana lagi. Pikirannya Baik. cuma pengen Berkembang ya? ya, Pokoknya harus cari yang betina begitu betul, deh. Ha? betul. Nah, kalau lagi kayak gitu dia biasanya nafsu makannya akan berkurang, bawaannya mau keluar rumah terus, mau kabur dari Tindakannya rumah. juga lebih agresif. Lebih pasti agresif ya. jadinya kalau kita larang nggak akan bisa. Tapi maaf Baik. Dok, yang ini Kak, aku penasaran Kak. Baik. Yang disebut dengan agresif itu yang seperti apa? Apakah mencakar-cakar ataukah Karena- jadi ngeong-ngeong terus? Karena pada umumnya ya Dika, biasanya kita kalau ngeliat kucing pasti agresif kan, Betul. nggak bisa dia muter-muter, naik turun, loncat sana, loncat sini. Membedakannya maksud dokter Dika Iya mungkin. benar, gimana bedanya? Kalau kucing, kalau di anjing itu bisa menyerang bahkan. Kalau misalnya dia lagi pengen kawin tapi kita cegah, itu bisa beresiko Oh, gitu. seperti itu. Terus kalau di kucing, ya palingan dia jadinya lebih bawaannya mau keluar mulu, kabur terus, bawa keinginan untuk menjelajahnya lebih tinggi lah. Karena kan dia bawaannya, dia akan mencari sumber feromon itu berada. Dari mana nih datangnya Betul. gitu Kalau ya? dibilang agresif sih mungkin agresifnya ya nggak sampai mematikan lah istilahnya. Kalau kucing. Agresifnya ya lebih ke arah kayak kalau di kucing jantan biasanya ada spraying, dia kencing sembarangan. Oh, itu gitu termasuk sembarangan. ya? Nah, itu juga Tindakan-tindakannya termasuk. memang agak Betul. di luar kebiasaannya. Kebiasaan. Dokter tadi kita sempat bahas mengenai hormon ya, pada wanita hormon apa saja yang dikeluarkan. Mungkin bisa langsung dengan slide-nya dokter. Ya, boleh. Kita mulai lagi ya. Jadi kalau yang di betina itu kan dia akan menghasilkan pada saat siklus estrus itu dia Baik. akan menghasilkan hormon estrogen. Baik. Nah, hormon estrogen itu yang akan memunculkan gejala keinginan untuk kawin itu. Jadi sama dengan wanita ya, Sama dengan estrogen sama wanita. progesteron Betul, juga ada pada dia ya. betul, Silakan betul. dokter. Dan nanti nextnya setelah dia selesai siklusnya, hormon yang selanjutnya kan akan naik nih progesteron nih. Nah, si progesteron itu kan dia akan mempersiapkan rahimnya untuk siap diterima sama janin dari si indukan. Ada ataupun tidak ada perkawinan. Oke. Hormon tersebut akan keluar dan dinding uterusnya akan menebal. Jadi mirip kayak manusia sebenarnya. Betul, Tapi aku penasaran nih. Tadi kan dokter bilang kalau anjing itu dia ada darah seperti menstruasi. Tapi di kucing nggak ada ya? Kucing nggak ada. Nggak ada, Betul, soalnya kucing nggak ada. Nggak pernah lihat ada kucing Betul, perdarahannya dan gitu. ini nggak bisa disebut sebagai menstruasi kalau di anjing. Kita sebutnya sebagai loops karena Loops. asal darahnya beda. Kalau di manusia kan asalnya dari rahim ya, dinding rahim ya. Kalau anjing itu dari vaginanya. Oke. Oh, Ya. Baik, pokoknya kita ambil kesimpulannya pada hewan, pada kucing khususnya kalau dilakukan sterilisasi, bagian apanya dok yang diangkat tadi? Kalau jantan yang diangkat Oh, ya. testikelnya, kalau yang betina yang diangkat ovarium Ovarium. dan rahimnya. Misalnya pada pasien lagi nih, pada misalnya hewan-hewan seperti ini yang sudah misalnya kita lakukan pengangkatan atau sterilisasi, berapa lama misalnya mereka tuh bisa untuk maksudnya menunjukkan hasilnya dok? Tapi sebenarnya jangan dijawab dulu ya. Tadi kita sempat minta tolong juga sama Uti sama Mas Bro Bruno, untuk tadi katanya ada Mbak Vivi kalau nggak salah mau datang tuh. Dari Oh, rumah oke. apa ya tadi ya? Coba kita lihat nih. Kayaknya di ujung sana udah kelihatan tuh ya ada Mbak Vivi. Halo, Mbak Vivi. Ih, Widih. kamu jemputnya kemana tadi? Jemputnya kemana? Di depan. Oh. Ini ibu siapa namanya bu namanya? Tadi nggak diajak kemana-mana dulu sama Bruno hotel kan? paling mahal ya. Itu VVIP kali maksudnya. Itu kenapa bawa anduk abis mandi? Mana ini bukan anduk. Oh, bukan. Celemek. Oh, sangkain anduk Iya. mandi. Saya pulang dulu Ya, Iya, makasih ya Mas Bruno ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas. Halo pagi Mbak Vivi dari Rumah Steril ya. Iya, Iya. Oh, ini rumah steril maksudnya apa, tempat untuk steril hewan atau gimana, Mbak Vivi? Iya, jadi kalau rumah steril itu mengadakan steril yang dengan harga terjangkau. Iya. Jadi Oke. kalau tadi ada Mbak yang dia pengen steril kucing, itu kan kucing berpemilik. Baik. Nah, mereka biasanya bisa datang ke klinik kayak ke klinik dokter Aran gitu. Baik. Nah, cuman kan kita harus menyadari bahwa saat ini terjadi overpopulasi, khususnya Wah. kucing ya. Kucing Jadi jalanan bukan gitu hanya ya? manusia ya Iya. overpopulasinya. Baik Iya. Mbak Afi, jadi si kucing ini udah overpopulasi Iya. ya. Nah, lalu ada kayak seperti ibu rumah tangga atau tukang ojek atau sopir online Iya. gitu. Baik. Mereka tergerak untuk mensteril kucing-kucing yang ada di sekitar mereka. Nah, mereka daftarnya ke rumah steril. Tapi aku penasaran nih Kak.
kan tadi dikatakan sebenarnya di tempatnya Dokter Aran itu bisa ya, Bisa. tapi rumah steril menawarkan steril dengan harga terjangkau. Iya. Pertanyaan saya nih Mbak Vivi, kenapa bisa terjangkau? Apa metodenya pakai alat yang lebih murah misalnya? Enggak. Sebenarnya sama seperti di klinik gitu. Cuman kita memang membuat harganya lebih murah supaya orang-orang yang dari ekonomi menengah ke bawah itu bisa mensteril kucing-kucing yang kalau kami sebutnya itu stray cats ya. Iya, kucing yang hidup di jalan Betul, gitu. kucing-kucing jalanan ya. Iya. Dan ini memang banyak sekali kemana-mana kelihatan tuh kadang-kadang Iya. kalau lagi, dan yang suka bikin aku deg-degan tuh kalau lagi bawa mobil nyebrang aja. Nah, Betul. iya. Saya naik dewe. Oke, Iya. kita keep sebentar ya, kita break sebentar. Ini mungkin masih ada Instagram pertanyaan dari sepertinya ya. Instagram. Mungkin bisa dari, ditunjukkan. Nah, ya ini bisa dia. ditampilkan dari Oke. ini kok The Grey ya ngomongnya. Aku takut salah nih. The Grime. The Grey, The oke ya. Dok, saya mau tanya katanya, saya ingin steril kucing saya, cuma mama saya bilang jangan karena menyiksa katanya. Apa itu benar? Itu pasti seperti saya mamanya. Jadi maksudnya Agak-agak iya, kecemasan gitu ya. iya kan, pasti nggak tegaan tega gitu karena ya, merasakan mungkin sebagai sama wanita. Ini sebenarnya bagaimana? Bisa dijelaskan dok? Mungkin biar dia bisa bantu jelasin ke mamanya. Ya betul. Jadi kalau ini udah alasan yang paling umum lah. Betul. Tidak ingin disteril karena takut menyiksa. Iya. Baik. Padahal yang tadi saya sudah singgung gitu. Begitu dia disteril, maka tidak ada perubahan hormonal yang tadi. Jadi hormon estrogen tidak dihasilkan secara berlebihan dan tidak akan muncul keinginan untuk untuk kawin. Nah, dengan begitu otomatis dia jadi tidak stres. Tersiksa gitu Tidak ya. tersiksa, justru akan lebih menyiksa kalau dia tidak disteril, terus kita kurung, kita kandangkan, kita cegah mereka untuk bereproduksi. Iya, Jadi iya. karena kalau di anjing maupun kucing, pilihannya kalau menurut saya cuma dua, steril atau dikawinkan. Ternakin Betul. sekali ya Betul. mungkin ya. Jadi, Tapi kalau kawinkan kita harus bertanggung jawab nih Iya, sama keturunan benar, yang akan benar. dihasilkannya Baik, gitu. Jadi nggak ada salah, tetap steril itu solusinya ya. dok, Solusinya ya? betul. Kalau ke Mbak Vivi nih, di rumah, kita ngomongnya rumah kucing ya Mbak Vivi ya? Ya. Atau sebenarnya mereka ini diambil atau dilakukan apa saja yang dilakukan terapi apa saja misalnya mungkin di sana? Atau mungkin dirawat seperti apa sebenarnya kucing-kucing itu? Oke, saya pribadi punya 25 ekor kucing. Wow, itu pribadi ya. 25? Itu Iya. pribadi? Terus Iya. yang dari mana-mana? Iya, itu tadinya mereka Udah dari bergabung, jalan. baik. Ya. Nah, Oh, oke. saya menanggapi juga tambahan buat Mbak Ya. Wah, Grace bener-bener. 19 itu. Silakan. Saya banyak karena di rumah steril kami udah 5.000 ekor kucing. 5.000. Iya. Wow. Itu Sekarang 5.000? ya yang kucing yang udah disteril. Sudah disteril 5.000 kucing sampai sekarang ya. Itu kami sering menghadapi misalnya kandungannya bernanah. Aduh. Ya kan? Ya, Itu infeksi ya? Baik. Kayaknya itu efek samping karena Betul. birahi terus itu. Terus ya. Baik. belum lagi kalau yang jantan misalnya luka-luka dan biaya ngobatin luka-luka itu Ini rumah steril ini kerjasama dengan dokter pasti Iya, kan? betul, Ada dengan dokter dokter khususnya. hewan. Biasanya ini hanya khusus mensterilisasi Iya. hewan-hewan Iya. yang memang dari luar saja, maksudnya dari pinggir jalan. Iya, 90. Atau mungkin ada misalnya kayak dokter Dika punya hewan peliharaan, dia mau steril bisa dibawa Bisa ke juga sana nggak? atau bagaimana? Kemungkinan besar seperti dokter Dika tidak akan mau ke rumah steril karena kupingnya irtip. Ada tandanya, kami tandain irtip. Jadi biasanya Maksudnya? Oh, ditandain jadi kucingnya ada tandanya di sini, agak digunting sedikit kupingnya untuk tanda bahwa dia dari steril. Karena kan tadi balik lagi yang saya sampaikan bahwa 90% pendaftar itu kan ngambil kucing dari jalan, dari komplek, Iya, gitu, baik. dari kampus, gitu kan, dari kantor, gitu. Nah, mereka kan steril, lalu mereka harapannya ya balikin lagi ke alam gitu, ke lokasi aslinya gitu. Jadi mereka santai aja ditandain. Tandain. Jadi jangan gitu. sampai steril 2 kali Iya, maksudnya Hayanti. gitu. Gitu. Maksud saya gini, kalau misalnya ada orang-orang di luar sana, ini bukan masyarakat yang menemukan kucing-kucing yang berkeliaran di pinggir jalan ya. Misalnya saya mau melihara kucing, tapi saya mau kasihan ini mesti disteril aja deh, soalnya anaknya sudah 5 misalnya begitu. Itu bisa nggak dibawa ke sana?
Iya bisa. Atau hanya untuk khusus kucing-kucing dari luar Yang saja jalanan. gitu? Boleh aja kalau Bisa mau ya? kupingnya diirtin. Gunting. Yang penting Harus dikasih digunting tanda. ya? Iya. Karena itu clue bahwa dia sudah melakukan. Oke. Iya. Oke Kak, aku baik, penasaran baik, juga baik. nih. Tadi kan ada yang nanya soal, waduh ada telepon Terima juga telepon, nih. Yaudah, Dik. aku keep dulu ya. Iya. Kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Dengan Tiwi di Mandalika. Halo, Mbak, silakan Mbak pertanyaannya. Aku kan punya kucing jantan. Kebetulan udah di steril baru beberapa bulan yang lalu. Oke. Tapi pas ngelihat kucing aku yang betina, kok masih kayak ada nafsunya gitu ya. Oke. Itu benar ngomong saya? Baik. Ya, jadi yang di steril tadi yang Jantan. Yang kucing jantan. Tapi yang terlihat agresif betinanya begitu maksudnya ya? Jantannya juga masih. Oh, jantannya juga masih. Iya. Oke. Jadi maksudnya Mbak Tiwi kepingin apa dua-duanya sebaiknya disteril begitu? Enggak sih, soalnya yang jantan aku steril karena dia punya penyakit susah pipis. Oh. Memang Iya. ada kelainan juga. Oke. Baik. Ada lagi Mbak Tiwi mungkin yang ingin tanyakan? Mau nanya ya sama itu juga sih soal penyakitnya, apa penyakit yang susah pipis itu bisa disembuhin. Oh ya, oke. Good. Oke, sudah mungkin Ibu Tiwi? Iya, sepertinya sudah ya. Oke, Terima mungkin kasih ke ya, Bu Dokter Tiwi. Aran ya. Terima kasih Bu Tiwi. Mungkin ke Dokter Aran, Dok. Jadi sudah disteril nih yang masih jantannya, pengen ya. betinanya belum. Tapi kok jantan sama betinanya sama-sama kayak masih suka gelisah gitu. Kenapa tuh, Dok? Naluri ya. Iya betul. Jadi kalau di jantan itu nggak hilang 100% keinginan untuk kawinnya. Oh. Baik. Jadi keinginan untuk kawin tetap ada, tapi Walaupun misalnya yang jantan yang disteril kan betul. tadi. Walaupun yang jantan nih, ini kan ngomongin yang jantan kan Baik. dia tadi pertanyaannya sudah disteril Iya, tapi tapi masih masih ada ingin kawin, keinginan. Agresif betul. gitu. Betul. Nah itu masih tetap Kasian. ada. Di jantan nggak akan hilang, mereka tetap ada keinginan untuk kawin. Cuman apa namanya fluktuasi hormon testosteronnya nggak akan Setinggi yang pada saat sebelum yang belum disteril. Iya, Jadi iya. tingkat agresivitasnya pasti akan jauh Turun. berkurang. Berbeda. Betul. Baik. Oke. Kalau menurut Mbak Vivi gimana? Iya, benar seperti yang dibilang Dok Aran, itu biasa juga seperti masih ada memori ya Dok. Betul. Jadi dia sebelum sebelum steril kan pernah mengalami Siklus ya? Iya, seperti itu gitu. Nah, kalau Pernah nggak ngalamin di rumah steril beberapa kucing dari 5.000 kucing itu yang Iya. kan rata-rata sudah pasti di. Nah, ada nggak mungkin si Mbak Tiwi juga pasti bilang gimana nih handle-nya nih udah di steril tapi masih nih ini dari segi yang biasa mengasuhnya Oke. ya Iya. diapain nih kucing atau itu mungkin ada biasanya- sesuatu makanannya yang lebih diberikan yang lebih baik yang menarik Dikasih buat penenang dia gitu kali, biar tenang ya. atau diberikan sesuatu. Biasanya saya selalu ngajarin kepada pemilik untuk ngobrol aja sama kucing. Oh, bisa ya? Karena sebenarnya kucing itu mengerti gitu. Jadi diajak ngomong bahwa udah kalem aja kan sudah steril gitu. Betul. Jadi Mbak Tiwi ini menenangkan si kucing-kucing Iya. pilihannya ya. Jadi supaya tenang aja, jangan Dikalemin, benar. iya. Jadi memang segala sesuatu memang harus ada penenang di dunia ini Iya, ya. benar Oke banget. pemirsa kita saat lagi akan kembali, jangan kemana-mana tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi tuh ada pertanyaan ya masih ya, kembali lagi ya Dokter Aran. Dari Ibu Tiwi tadi menanyakan selain sterilnya, penyakit kucing yang jantan katanya nggak bisa buang air kecil. Itu kenapa biasanya Dokter Aran? Oke, jadi ada nama penyakitnya itu FUS atau FLUTD. Jadi itu Waduh. penyakit saluran kencing bagian bawah. Jadi ada penyumbatan di saluran kencing bagian bawah. Penyebabnya sebenarnya banyak multifaktorial. Jadi dari radang kantong kencing, ada batu di saluran kencing, ada pasir. Tapi Pasir? ada pasir di saluran kencing, Iya. kristal lah istilahnya. Nah, tapi keinginan untuk kawin, pada saat dia ingin kawin kan ada kelenjar-kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan juga Baik. yang dikeluarkan sebelum sperma dikeluarkan. Ya. Nah, cairan-cairan tersebut bisa saja menyumbat nih, clotting kalau misalnya dia tidak dikawinkan, dia akan clot akan menyumbat Tertumpuk di ya. saluran kelaminnya. Jadi buang air kecilnya Betul, tadi yang akhirnya jadi mampet. bermasalah. Jadi steril itu salah satu solusinya untuk Baik. mengurangi tersebut. Tapi harus hati-hati juga, steril bisa juga menyebabkan
penyakit tersebut kalau habis steril dia jadi obesitas. Karena obesitas termasuk salah satu faktor resiko FUS, FLUTD bisa terjadi. Iya, kayaknya semua ya sama Betul. juga manusia juga gitu ya, kalau habis Betul. steril lebih naik berat badannya. Oke, kembali ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, sebenarnya apa aja sih diapain? Mungkin ada gambar-gambar di rumah steril itu seperti apa biar pemirsa di rumah juga bisa lebih oh ada gambarannya seperti ini nih loh, rumah steril itu seperti apa? Silakan. Oke deh. Udah kah? Oke, Ya di swipe ke kiri. kiri. Oke, sebentar. Lagi loading Lagi mungkin, loading Mbak ya. Lagi Ke kiri OTW lagi. mungkin ya. Lagi ya. Nah, itu dia. Oke. Overpopulasi. Iya, ini tujuan awal saya dulu karena waktu itu saya tinggalnya tidak jauh dari pasar, jadi saya sering ngelihat kucing yang terlantar. Rumah steril itu mulainya dari 2014, Iya. sekarang udah jalan di 2022. Awalnya di Depok, sebulan sekali, lalu berkembang, akhirnya sekarang udah ada di Tangsel, Depok ya, udah ada di Sawangan, Beji dan Sukmajaya. Di Tebet ada ya? Oh iya. Oh, langsung ya Kak ya, pengen ya kayaknya. Iya, ini karena Teman-teman aku tuh banyak penyuka kucing iya, soalnya. jadi ada komunitas di sana yang suka kasih makan kucing di pasar Tebet dan di Taman Iya, Tebet. iya betul. Lalu mereka bilang tolong kesini dong gitu. Jadi ya udah akhirnya kami ke Tebet karena terlalu jauh buat mereka dari Tebet ke Depok Betul. gitu. Lalu juga ada di Cilincing, daerah yang cukup padat penduduk dan padat kucing. Lalu ini yang di Kelapa Gading kebetulan sih banyak kan datang dari Bekasi. Baik. Lalu di 2022 kami mulai ada juga di Cibinong. Kabupaten Bogor, Cibinong dan Itu Ciangsana. Ciangsana itu di mana ya? Kota wisata. Oh, kota wisata. Ya, lalu Baik. rencananya awal April kami akan buka di Jember. Wow. jauh ya. Gitu. Rumah steril sudah melayangkan Sudah wilayah nasional. Iya, melebarkan. Baik, sayap. syarat steril. Wah. ya di sini kami kami tetap menyarankan bahwa kucing sebelum steril itu disarankan sudah vaksin untuk Iya. mencegah penyakit. Jadi bukan manusia aja yang vaksin. Iya. Pemirsa, kucing juga harus divaksin. Ada boosternya nggak ini kira-kira? Vaksinnya vaksin si kucing Oh, ini ada cukup juga ya? satu kali aja atau harus beberapa diulang Kalau seperti kata Dika? kalau setahu saya ya dok ya, kita vaksin 1, lalu ada vaksin 2, lalu tahun depannya ada pengulangan vaksin begitu. Satu booster kedua ya? itu jaraknya berapa bulan? Sebulan. Sebulan. Baik, Nah. lanjut. Nah, ini persis seperti yang tadi dibilang Dok Aran bahwa untuk betina usia mulai 5 sampai 6 bulan. Sebenarnya sudah banyak di Depok yang usia 4 bulan juga sudah Mulai disteril. masuk. Kenapa? Apa karena di Depok sangat banyak kucingnya? Kayaknya Wajar sih kayaknya ya. kalau dari pantauan saya kayak faktor gizi gitu karena Oh iya. Iya, jadi Karena sulit untuk mendapatkan makanan mungkin juga ya di sana. justru karena banyak yang kasih makan. Jadi? Jadi Oh, gizinya gizinya lebih bagus berlebih. gitu. Matangnya begitu ya. Iya, betul. Baik. Lanjut nih Mbak, yang ke kucing Ya, jantan. Kalau kucing jantan kami selalu sarankan usia 7-8 bulan. Jadi sehingga udah organ Sudah yang- terbentuk dengan Iya, sempurna. betul. Dan kondisi sehat ini tuh ada pemeriksaannya segala macam. Oke, baik, Mbak. Mbak Vivi, kita kayaknya mau ke Instagram lagi nih. Mbak Oke, Vivi boleh, dulu boleh. ya. Ah, Kita ternyata akan- banyak sekali nih yang Pada mengirimkan penasaran. pertanyaan. Oke. Jadi mohon maaf nih bolak-balik ya. Silakan Iya, Dika. dari @gung_bp ya, Bapak Agung Budi. Kenapa nih kucing kalau abis lahiran suka makanin anaknya sendiri? Oh, emang begitu ya? Ada? Oh, kenapa? Mungkin dokter Aran dulu deh, penasaran dari Apa sudut karena pandang gemes? Apa karena kedokteran lapar? hewannya tuh. Apa karena memang ada sesuatu ya? Iya. Nggak semuanya ya, jadi ada beberapa kucing yang makanin anaknya sendiri. Jadi ada beberapa research ya, studi yang meneliti kenapa sih itu bisa terjadi. Yang paling sering adalah karena mereka kan predator di luar ya. Jadi dia Baik. tahu kalau anaknya dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi sakit, kecenderungan untuk nggak bertahannya tinggi. Jadi dia makan. Oh, Tujuannya justru biar karena nggak dia bau tahu bangkai itu anaknya di situ. sakit? Betul, biar nggak bau dan nggak memancing predator lain untuk mendekati dia. Baik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua bisa juga karena stres. Ya, betul. Karena induknya stres, misalnya masih terlalu kecil untuk dikawinkan dan dia belum siap untuk punya anak. Akhirnya stres, anaknya dimakan. bisa juga begitu seperti ya? itu. Bisa. Bisa Jadi, baby blues baby juga blues, ya. betul. Iya, tapi itu bedanya manusia kembali ya dengan nggak mungkin
manusia Iya, memakan anaknya. iya, iya, Jadi iya, iya. pernah mengalami itu pastinya Mbak Vivi ya? Iya, Ada. dan itu cukup sering sih karena Tapi justru karena dia memprotek sebenarnya anaknya daripada Iya. hidup karena menderita nantinya dia makan begitu Wah, ya. beneran nih, Wah, Kak, ini, banyak banget nih. kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari @cahaya.jiwa, apakah rumah steril, nah mungkin buat Mbak Vivi nih, menerima tampungan kucing-kucing liar yang mau disteril? Nah ini sepertinya sudah kejawab banget tadi ya, karena sekitar rumah semakin banyak populasinya. Kalau- Mungkin begini, Mbak Vivi, yang lebih bisa dipertegas lagi soal biayanya nih gimana, karena kan kucingnya banyak nih di jalanan, itu Oke. seperti apa? Jadi saya jawab Mbak Cahaya Jiwa, saya tidak menampung kucing ya, saya bukan shelter. Nah itu kucing 25 ekor memang saya Emang punya sendiri ya? tolongin Penyayang sendiri. ya, betul, betul. Lalu kalau biaya, saran saya sih kalau misalnya sekitar rumah semakin banyak populasinya, maka sudah harus mengatur budget untuk mensteril kucing. Karena apapun terjadi untuk di kalangan orang awam, kalau misalnya terlalu banyak kucing juga mereka merasa terganggu Iya, gitu. betul. Nah Baik. di rumah steril itu sekitaran 300.000 untuk betina. 300.000 betina. Ya, lalu apakah di tempat mungkin di kotanya Mbak Cahaya Jiwa itu ada steril yang terjangkau? Bisa juga nanya ke puskeswan setempat. Puskeswan? Gitu. Iya, Jadi Ada ya? Aku puskesmas baru dengar untuk puskesmas. hewan. iya gitu ya. betul. Jadi mungkin Mbak Cahaya Jiwa mungkin bisa mencari yang namanya puskeswan. Betul. Jadi puskesmas khusus untuk hewan. Mereka bisa membantu untuk membiayai Iya. kucing-kucing yang ingin disteril yang pada prinsipnya tidak memiliki yang Pemilik. tidak ada Yang bosnya hidup. ya. Baik, ini ada Jelitong tanya lagi nih. Waduh, Jelitong. Jelitong. Apakah steril bisa merubah perilaku hewan, Dok? Misalnya jadi pendiam, yang tadinya aktif dan jadi doyan makan. Iya betul. Ini stres mungkin dia. Ini mau makan mulu kan. Bener Kak, tadi juga Berat mungkin yang nih. dikatakan kalau abis steril biasanya agak Obes. jadi gemukan. Iya. Itu kenapa tuh? Apa karena hormon? atau Bukan karena- itu aja Dik, jadi kalau misalnya dia mau makan banyak, udah pasti makanan itu kan membutuhkan biaya. Ya, biayanya juga naik di zaman seperti ini. Iya. Orang kan menekan biaya nih. Oke, lanjut nih Dok, Gimana, gimana? Dok? Oke, kalau perubahan perilaku pastinya ada lebih calm, lebih tenang dianya. Oke. Tidak ya, karena kan yang tadi saya bilang kalau setiap musim kawin dia akan meningkat aktivitasnya gitu, Baik. agresivitasnya. Jadi dengan steril pasti dia akan lebih tenang, Lebih lebih calm calm, ya. betul. Dan Oke. kenapa jadi doyan makan? Sebenarnya sih bukan doyan makan ya, tapi karena di steril tingkat metabolisme dia kan merendah ya, turun. Oke. Jadi Jadinya cepat makan sedikit lapar. juga langsung Jadi cepat gemuk. gemuk gitu. Jadi memang nutrisinya yang harus dijaga sama Iya. ya aktivitasnya. Ada juga. nggak makanan-makanan khusus buat si kucing-kucing yang habis di steril nih? Ada. Mungkin murah-murah tapi nggak memberatkan bagi yang memeliharanya mungkin. Ada Sebenarnya nggak? kalau kita ikutin aturan ya, karena kan tiap cat food itu ada aturan pakainya tuh berapa gram. Kalau kita ikutin itu sih sebetulnya pasti berat badannya terjaga. Karena kucing saya semuanya steril dan sampai saat ini nggak ada yang Oh, obesitas. yang kalau gitu. misalnya ada tulisan itu ya, khusus berapa banyak. menjual makanan-makanan untuk kucing itu mereka sudah ada dosis-dosisnya. Iya, Ya lebih murah malah bisa terkontrol ya makanannya. Betul. Dokter mungkin masih ada lagi slide yang ingin Ada. ditampilkan, silakan Boleh, dokter. silakan Dokter Aran. Sambil menunggu ya dok, kadang-kadang suka loading nih. Maaf. Bisa lagi di Coba lagi Dok. Coba kita. Di Swipe lagi, Oh iya, masih ha. on the way Dok. Masih di perjalanan ini. Oke. Dok, sambil nunggu Dok, Iya, sambil boleh, nunggu ya. boleh. Saya penasaran dengan prosedur dari steril ini. Apakah kucing itu akan dibius total, bikin tidur, atau gimana sih Dok? atau mau Pastinya. spinal maksudnya? Iya, Pastinya harus bius total ya, karena spina nggak bisa tetap Berontak aja nanti mereka akan kucingnya ya. stres, nggak bisa disuruh tenang Mbak gitu. Vivi megangin kanan kiri Iya, tangannya. repot, Dok. Silakan dokter. Silakan, silakan, Dok. Jadi ini yang ingin saya tekankan nih, ini yang tadi sudah ada beberapa yang disinggung sama Mbak Vivi ya. Tambahan Jadi- buat Mbak itu tadi dok, rabies toksoplasma. Betul. Jadi Ya. kan ini kan ada yang dari mencegah ledakan populasi, terus karena kalau misalnya banyak ya pasti nanti kucing akan dianggap sebagai hama, terus mencegah beberapa penyakit, jadi kayak tumor mame, piometra, nanah di dalam rahim, terus ada prolapsus vaginal, tumor atau kista ovari. Ini banyak penyakit yang bisa kita cegah dengan sterilisasi. Terus mengurangi atau menghilangkan kebiasaan urin marking, karena ini yang paling jadi problem, jadi rumahnya jadi bau pesing. Nah ini dengan steril biasanya dikurangi, mengurangi, bahkan sampai ada beberapa yang hilang total. Mengurangi agresivitas, ini fokusnya di anjing jantan. Terus menghindari komplikasi dari melahirkan, karena melahirkan tuh juga bisa menyebabkan komplikasi, susah melahirkan anaknya. Dia anaknya 6 nih, 3 yang awal lahirnya lancar, yang 1 nyangkut. Nah itu bisa menyebabkan kematian ke induknya kalau nggak cepat induknya ditangani. juga ya? Betul. Jadi berbahaya Betul,
ada induknya. sangat berbahaya. Mengurangi stres pastinya. Justru tadi kalau pertanyaannya Betul. hewannya makin justru enggak ya, stresnya malah makin Stresnya berkurang kalau di stresnya berkurang. steril. Terus pastinya mencegah pengeluaran biaya berlebih dong kan. Yang tadi Iya, karena semakin banyak pakan makin banyak, biaya berobat makin tinggi, vaksinnya juga makin banyak. Nah, yang pastinya tujuan utamanya juga kita menjaga kesehatan masyarakat gitu, Betul. kesehatan manusia ya dalam hal ini. Karena semakin banyak anjing, kucing itu kan mereka kan hewan pembawa rabies. Iya. Kalau misalnya semakin banyak resiko rabies semakin tinggi nanti gitu. Makanya untuk itu kalau kita berani untuk memelihara hewan, kita juga berani untuk memaintainnya pemirsa. Betul Jangan lupa banget. untuk memvaksinasi, Ya. jangan biarkan hewan peliharaan Anda berkeliaran tanpa sudah divaksin. Betul. Dokter mungkin bisa kembali Boleh, duduk. boleh. Kalau membahas masalah hewan itu pada umumnya mereka memerlukan memang bukan hanya makanan, bukan hanya terapi khusus ya dok ya, misalnya divaksin tadi beberapa bulan sekali, tapi dok kita juga belajar untuk menyayangi ya, betul banget. menyayangi binatang, menyayangi hewan supaya mereka lebih sayang juga kepada kita. Banyak sekali yang mungkin pemiliknya nggak sadar mereka tuh terselamatkan loh Iya. oleh hewan-hewan peliharaannya. Kalau suka nonton film, suka nggak? Iya, apa jadi memang tadi aku malah juga tertarik dengan statementnya Mbak Vivi bahwa kucing itu kalau diajak ngobrol gitu ya itu juga bisa banget sebenarnya bukan ngejawab sih tapi paling tidak merespon kali ya. Mbak Vivi, ngobrolnya seperti apa? Nanti kita bahas di segmen berikutnya Yes. ya. Pemirsa, Anda bisa kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, 5743476. Atau juga di luar Jakarta 021 574 3478. Ayo dong, telepon ke Masih. sini ya. Bener, pakai Instagram juga masih boleh. Di mana tuh? @halodoktertvri. Sesaat lagi tapi ya, betul. tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan kembali lagi nih tadi kita masih ngomongin soal steril, mensteril. Dan sepertinya ini udah mulai ngantri lagi nih pertanyaan soal steril-sterilan di Instagram kita. Coba kita intip nih. Nih dia. Dari @agusunaria ya. Saya adalah penyayang kucing, di rumah ada 4 ekor kucing liar. Kalau 25 mungkin penyayang banget berarti ya. Empat, iya ya betul. Yang sekarang minta makan di rumah. Selain di Jakarta, kalau di daerah di mana aja ada tempat untuk steril kucing jantan. Karena di tempat saya ada kucing jantan yang hampir semuanya kucing betina. Oke, berarti betina semua, jantan cuma satu. Dikawinin sama si kucing ini. Oke, saya tinggal di Kebumen. Mungkin Mbak Vivi. Kan Lucu ini kan banget tadi nih. Ini polos nih polos. pertanyaannya. Iya. Tadi kan Mbak Vivi banyaknya masih di Jakarta, baru mau buka yang di Jember. Nah ini kalau di daerah kayak Kebumen, Jawa Tengah gini, ada nggak sih Mbak Vivi yang seperti rumah steril ini Mbak? Iya, memang saat ini sih memang masih terbatas. Jadi saya selalu menyarankan coba tanya dulu ke puskeswannya, Oke. apakah mereka ada, karena tidak semua puskeswan bisa gitu mengadakan steril dengan harga yang terjangkau. Oke, Mbak Vivi, sorry banget aku potong. Puskeswan ini apakah di semua tempat ada? Karena aku baru dengar loh ada Iya, puskeswan. puskeswan ini sepengetahuan saya nggak seluruh Indonesia ada. Betul. Hanya ada beberapa di kota-kota besar aja Iya. ya. Nah, tapi kalau deket-deket di Kebumen Nah. itu deketnya ke arah mana kira-kira? Ada nggak clue-nya mungkin biar bisa si Mas Agus Mas ini Agus. bawa ke sana? Sejujurnya saya tidak hafal ya, maksudnya iya, untuk iya. apakah Atau mungkin searching bisa ya mungkin? Iya, ya? coba jadi searching. biasanya sih saya sarankan coba cari tahu dulu. Nah, dari pengalaman orang-orang yang suka cerita di Instagram rumah steril, itu kayak misalnya yang di daerah Blora gitu, itu mereka sampai ke Semarang Oh Semarang, berarti ada ya? ada gitu. Jadi Jadi yang mungkin searching, cari mungkin daerah Yang paling iya dekat. yang paling terdekat Iya. ya. Kasihan juga nih kalau misalnya sekarang 4, nanti kalau yang terkira banyak, lebih banyak lagi populasinya. Iya, benar. Iya. Nggak tercapai mengurangi populasinya. Mungkin ada Instagram Ada lagi nggak mungkin nih? Instagram berikutnya? Oke, oh masih ada kayak Dari Fahmara katanya, Dok, kucing saya habis saya kebiri, maksudnya mungkin habis disteril, Disteril. tapi kok masih naikin kucing saya yang betina ya. Aduh, Mas Fahmara ini suka naik-naik. Baik, Tadi udah kita maksudnya jawab bukan yang gimana? ini Enggak, tadi beda udah- lagi, beda beda lagi. ya? Beda Beda. lagi, Tadi beda Mas lagi. Agus, Oke, ini Mas Fahmara tanya sudah dilakukan Iya. steril, tapi kok masih ada keinginan saja untuk mau nikah terus nih, Iya. katanya kayak gitu. Mungkin bagaimana nih Dok keinginannya untuk di-handle? Mungkin tadi seperti yang saya bilang, apakah bisa dialihkan Iya. dengan cara seperti apa Dok? Apa mungkin ada dipasang di rumah
permainan-permainan yang suka untuk kucing-kucing itu loh, atau membuat dia lupa untuk berpikiran yang lain, bagaimana dokter? Iya, ini mirip sama pertanyaan Mbak Tiwi Yang tadi ya. Iya, betul. Nah, jadi pastinya setelah disteril, kalau jantan dia masih ada keinginan. Tapi nanti keinginannya akan berangsur-angsur berkurang. Jadi mungkin 3 bulan sampai 6 bulan awal setelah steril itu dia masih cukup tinggi tuh keinginan untuk kawinnya. Tapi begitu udah lewat 3 bulan sampai 6 bulan itu jauh berkurang. Oke, biasanya. jadi tunggu dulu nih Fahmara ya. Nanti kalau misalnya udah 3-6 bulan pasca sterilisasi, baru kelihatan lebih calm down dia, lebih tenang. Iya, mungkin gini juga nih Kak Yanti ya. Mungkin ada orang juga yang akan penasaran nih Dokter Aran. Kalau sudah disteril kan masih pengen nih kawinnya masih ada rasa pengen kawinnya. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kemungkinan walaupun kecil untuk dia bisa membuahi? Tidak. Sama sekali, berarti 0% Sama ya? sekali, 0%. Berarti Karena kan aman. yang diangkat si ininya, Iya. pembuat. Berarti sudah aman Iya, ya. jadi pada prinsipnya sudah aman, udah nggak bakal terjadi lagi. Yang penting ini mungkin ada aja mungkin ya kalau misalnya nggak dilakukan steril, anaknya makin banyak. Iya. Di steril pasti ada permasalahan, tapi tunggu mungkin Mas Fahmara tunggu sekitar 3-6 bulan sampai mungkin bisa hormon dan semuanya bekerja Iya. dengan baik. Iya, betul. Jadi si kucing itu akan lebih tenang, calm down nantinya, oke? Betul. Baik, lanjut nih si Koko Pandan nih. Koko pandan, kayaknya seger banget nih ya. Ini suruh kesukaan saya. Iya. Kenapa sih pasca steril kucing jadi lebih agresif dari sebelum disteril? Nah ini malah kebalikannya nih Dokter Aran. Kita juga nggak bisa menunda dong, pasti banyak terjadi permasalahan berbeda ya. Ada yang mungkin lebih kalem, ada yang mungkin lebih agresif. Ini gimana nih? Ya memang ada beberapa kucing yang seperti ini nih, habis disteril kok malah jadi lebih galak nih. Nah itu biasanya karena faktor stres. Mungkin faktor ketakutan pada saat dibawa ke klinik misalnya ingin disteril, sebelum disteril tuh dia ada memori-memori yang membuat dia takut, Trauma. ya akhirnya jadi Oh, trauma. bisa trauma juga Jadi ya. pasca steril dia jadinya apa Gelisah. namanya? Iya, agak lebih stres, lebih takut sama orang Dok, misalnya. kalau kita misalnya dioperasi, sterilisasi, pasti kan pasca operasi itu akan ada nyeri ya. Nah, ini dia. Nah si apa namanya kucing-kucing yang sudah disteril ini, apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Kesakitan Nah gitu. pada saat kalau manusia kan kalau nyeri tinggal bisa minum obat analgesik nih, anti nyeri ya nggak? Nah si kucing ini apa ada sirup yang dikasih di makanan atau mungkin ada tablet yang digerus dimasukkan ke dalam makanan untuk mengurangi apa mungkin dia yang tadi pertanyaan yang sebelumnya bertanya mungkin kok abis disteril malah agresif, apa mungkin dia merasakan nyeri? Sakit kali Jadi mungkin. dia lebih terlihat agresif atau mungkin bagaimana nih dokter? Aran. Betul, karena setelah operasi, setelah steril ya kita pasti akan ada obat-obatan yang harus diminum nih sama si kucingnya ya antibiotik atau painkiller itu juga penting 3 hari pertama setelah Baik. steril. Walaupun kelihatan kucingnya fine-fine aja, Tetap harus minum. painkiller tetap harus dapat gitu. Berapa Biar lama dok biasanya dikasihnya? 3 harian setelah 3 hari. steril. Oke. Dan penasaran juga nih Kak Ada Yanti. painkiller. Pakai painkiller. Aku juga penasaran terhadap yang namanya. Penasaran terus kamu deh. Iya, emang makanya jadi host. Jadi kalau kita bicara dari segi operasi gitu kan kadang-kadang suka ada komplikasi atau misalnya ada kegagalan gitulah dalam prosedurnya. Untuk steril ini sebenarnya seaman apa sih dok? Apakah memang sering juga ditemukan misalnya ada salah prosedur kah atau misalnya efek samping yang tidak diharapkan? Seperti apa dok sebenarnya? Oke, jadi resiko tetap masuknya ke resiko pembiusan jatuhnya jadinya Pembius ya, malah karena lebih kan bahaya. dibius kan ya. Makanya jadi pada saat steril tadi kan Mbak Vivi udah ada slide-nya tuh harus betul-betul sehat gitu. Jadi sehat itu yang paling penting. Jadi pada saat steril kita cek dulu kondisinya secara umum seperti apa. Terus kalau misalnya usianya sudah di atas 5 tahun, biasanya sih saya merekomendasikan untuk cek darah dulu sebelum disteril. Karena untuk melihat kesiapan organnya menerima obat bius masih Sama kuat seperti apa enggak. manusia ya, pemeriksaan pasca operasi Betul. dan sebelum operasi. Betul. Dok, mungkin ada lagi slide atau sudah selesai? Kayaknya Mungkin Mbak sudah. Vivi masih ada lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Selesai semua? Iya. Aman semua? Baik, saya yang mau tanya sekarang ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, jika nanti punya nggak kira-kira rencana? Kalau saya suka melihat di film-film atau di pas keluar juga ya, kita suka melihat bahwa kalau di sana untuk perawatan pada hewan-hewan, baik itu kucing ataupun anjing, itu kayak ada khusus mobil khususnya, ya, iya. ya. Jadi kalau mereka di pinggir jalan ditemukan, dia punya Diambil, mobil ya. khusus sendiri. Kemudian kira-kira ada nggak keinginan dari rumah steril ini untuk bekerja sama dengan pemerintah, karena kebetulan ini juga acara pemerintah nih pastinya. Iya. Biar bisa didengarkan bahwa adakah keinginan
yang ingin disampaikan mungkin kepada semua orang bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah steril ini? Masih perlu bantuan kah? Mungkin bisa dengan ini banyak orang yang bisa memberikan bantuan Iya, kepada betul. rumah steril. Iya, kalau saya memang itu udah menjadi cita-cita kami bahwa steril itu menjadi terjangkau se-Indonesia. Iya. Karena saya juga banyak dapat misalnya DM di Instagram gitu, gimana Makassar, gimana Balikpapan. Fasilitasnya disediakan nggak oleh Nah, pemerintah maksudnya? saat ini belum ada memang, karena Jadi seperti sendiri atau iya, biaya sendiri? biaya sendiri. Wow. Jadi tentu ada kerinduan saya supaya bisa bekerja sama dengan dokter-dokter hewan di daerah. daerah ya? Ya, karena Baik. seperti tadi dilihat baru setelah berapa tahun nih? Setelah hampir 7 tahun baru saya bisa buka di Jember gitu ya. Gitu. Jadi saya pengen seluas-luasnya karena saya sadar betul overpopulasi kucing itu bukan cuma di Jabodetabek aja. Tapi di Di mana-mana. Manado, di Sulawesi, di Sumatera itu banyak gitu. Oke, gitu. aku jadi penasaran juga nih ya, sebelum kita menutup dengan kesimpulan. Kalau kita bicara dari segi manusia kan ada operasi katarak massal gitu misalnya. Pernah nggak Mbak Vivi dibikin misalnya steril massal gratis atau gimana gitu acara-acara seperti itu? Tahun lalu dan 2 tahun lalu sebenarnya Rumah Steril bekerja sama dengan Let's Adopt Indonesia itu sudah mensteril 300 ekor kucing di Depok. Dari pasar, dari jalan-jalan gitu. Itu 0 rupiah gitu. Semua biaya ditanggung oleh donatur. Tapi tentunya sekalipun sudah 300 hampir 500 kucing di steril, tetap aja selalu ada. Banyak soalnya. Iya, Iya, gitu. Tetap aja pasti selalu ada banyak karena kucing itu selalu berkembang biak. Iya, jadi Dan mungkin dokter Mbak Vivi ini sebenarnya banyak sekali yang ingin tanyakan tapi waktunya nggak memungkinkan. Tapi mungkin bisa dokter sedikit memberikan kesimpulan kepada pemirsa di rumah atau tips, mungkin ada saran buat pemirsa di rumah yang memelihara kucing ataupun anjing atau binatang apa saja. Silakan dokter. Oke, jadi ini intinya kalau kita punya hewan, ini living thing gitu, sesuatu yang hidup gitu. Jadi intinya kita harus bertanggung jawab semuanya, nggak cuman pengen saat mereka cantik, saat mereka bagus saja. Kita harus pertimbangkan juga pada saat mereka sakit, pada saat mereka tua, dan itu yang harus menjadi komitmen yang sudah ditanamkan di awal saat kita memelihara hewan. Jadi jangan hanya suka pada saat bagusnya aja gitu, karena mereka bukan objek, mereka itu ya part of family gitu, makanya dinamakan Perlakukanlah seperti keluarga ya dokter. Betul. Ya. Terima kasih loh ini Mbak Vivi, dokter Aran Aran. sudah mau Banyak ngobrol-ngobrol sekali ya, karena memang banyak banget ya yang mau ditanyain, dan ini sepertinya sudah ada yang pamungkas nih. Briefing terus tiap kali datang kemari ya. Udah bahas belum si kucingnya nanti gimana? Jangan lupa loh Mbak Vivi. Habis bantu kucing-kucing liar. Dibantuin apa? Meong, pernah minta makan. Minta ke Bruno. Bruno balik lagi, meong, sama lu juga kurang makan. Oh, belum makan juga ya. Sama aku juga lapar Aku mau kayaknya. nanya dong, Apa tuh? ayam tuh bisa disteril nggak sih? Iya, ilah. Menderita kita kalau ayam Ini kan diternak disteril. kali ayam mah lumayan. Coba mana pantunnya Mbak denger? Berarti oke. Bulan Desember setelah bulan November. Iya memang. Tiap bulan ditraktir makan. Enak banget. Untuk Anda pecinta hewan lovers, jangan lupa hewannya tolong disterilkan. Iya, oke, boleh. Masuk deh, masuk. Tandingannya coba kita denger tandingannya. Biru, Makan bakwan di rumah si Dinda. Oke, Minum kopi, ditemenin roti. asik tuh. Sayangilah hewan Anda. Seperti Mas Bruno menyayangi Uti. Iya, iyalah. Sempet-sempetan modus. modusnya jalan. Oke, terima kasih banyak Mbak Vivi, Dokter Aran. Seru banget ya, Ya. Dokter Dika kalau berbicara mengenai hewan. Jadi terima kasih sekali yang sudah punya banyak sekali pertanyaan di kami, baik itu telepon ataupun juga ke Instagram. Jangan lupa selalu saksikan Halo Dokter Senin hingga Jumat pukul 9.30 hingga pukul 10.30 di stasiun kesayangan kita. TVRI, dan kita akan Karena- kembali lagi dengan dokter karena saat itu asik. Dadah.